Doa seorang ibu tidak pernah sia-sia. Ibu saya berharap saya menjadi seorang guru SD. Tuhan menjawab, bukan hanya menjadikan saya guru SD. Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia yang saya kasihi. Saat ini saya ingin membagikan kesaksian dalam program Moving, Motivation and Living. Nama saya Soraya Situmorang, saya dari Jakarta. Saya lahir di sebuah desa yang indah, Desa Sabulan, letaknya di tepian Danau Toba. Waktu kecil, mama saya punya seorang sahabat dekat, seorang guru kelas 2 SD negeri. Pada masa itu, profesi guru dianggap cukup bergengsi, sementara mama saya hanya seorang ibu rumah tangga, sekaligus sebagai petani. Walau begitu, puji Tuhan, kondisi ekonomi keluarga kami cukup. Dari persahabatan itu, mama berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi seorang guru SD. Namun, perjalanan hidup membawa kami pindah ke Jakarta setelah saya lulus SD. Saat saya menamatkan SMP, mama kembali mengingatkan harapannya. Tetapi di dalam hati saya, sebenarnya saya bercita-cita menjadi sarjana hukum. Sayangnya, karena ikut pilihan sahabat saya justru melanjutkan pendidikan ke SMEA. Sejak itu, jalan menuju cita-cita menjadi seorang lawyer semakin jauh. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan ke Akademi Sekretaris hingga meraih gelar D3. Dan setelah bekerja di beberapa perusahaan, saya mendapatkan kesempatan kuliah S1 dan lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan S2 dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus S2, seorang profesor menawarkan saya untuk menjadi dosen tidak tetap di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Saya menerima dengan penuh sukacita, meskipun pada saat yang sama, saya bekerja di perusahaan swasta. Melihat semangat saya mengajar, beliau mengingatkan saya, kalau kamu serius ingin menjadi dosen, ayo lanjutkan pendidikan hingga jenjang S3. Saran itu membuat saya merenung. Saya berpikir, kelak setelah pensiun, apa yang akan saya lakukan? Saya tidak punya usaha sampingan, tidak pandai berdagang, maka saya mulai melihat peluang menjadi dosen bisa menjadi panggilan dan jalan yang Tuhan bukakan. Puji Tuhan, pada Mei 2015 saya mulai studi doktoral dan hanya dalam tempo 2,5 tahun saya lulus. Agustus 2017 saya diwisuda sebagai doktor ilmu manajemen sumber daya manusia di Jakarta. Itu menjadi momen yang luar biasa karena mama dan papa hadir menyaksikan saya di wisuda. Mereka tidak menyaksikan wisuda saya S1 dan S2 karena pelaksanaannya jatuh pada hari Sabat. Tetapi kali ini mereka ada di sana melihat putri mereka berdiri dengan toga doktoral. Tahun 2018 saya resmi menjadi dosen tetap di sebuah universitas swasta ternama di Jakarta, sambil tetap bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Bukan hal yang mudah menjalani dua peran sekaligus. Ada masa di mana saya sangat lelah, tetapi dari situ saya belajar arti sebuah disiplin, ketekunan, dan kesetiaan. Sebagai dosen, saya dipanggil menjalankan tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Semua itu bisa saya jalani hanya karena pertolongan Tuhan. Tantangan terbesar berikutnya adalah proses sertifikasi dosen. Salah satu tahap tersulit adalah tes potensi akademik, di mana saat saya mengerjakan soal, saya merasa waktu yang sangat terbatas dan hampir putus asa. Sambil mengerjakan soal, saya berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak sanggup menyelesaikan ini, tetapi aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu." Dan benar, hasilnya melampaui batas kelulusan. Saat itu saya merasakan mukjizat yang nyata, mukjizat Tuhan dalam hidup saya. Proses sertifikasi berlanjut dengan persyaratan yang lebih berat. Waktu persiapan yang singkat, bekerja sama dengan mahasiswa yang sulit karena kampus libur,
Namun seperti pengalaman sebelumnya, saya kembali menyerahkan kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkau sudah memimpin saya hingga sejauh ini. Saya percaya Engkau juga yang akan memberikan keberhasilan kepada saya." Hingga akhirnya pada tanggal 17 September 2025 saya dinyatakan lulus sertifikasi dosen. Ada satu hal yang selalu saya pegang. Yang pertama adalah doa seorang ibu tidak pernah sia-sia. Ibu saya berharap saya menjadi seorang guru SD. Tuhan menjawab, bukan hanya menjadikan saya guru SD, melainkan seorang dosen lulusan S3. Jawaban Tuhan melampaui harapan ibu saya. Sekalipun saya telah bekerja di beberapa perusahaan, ternyata panggilan doa ibu saya waktu saya kecil tetap mengikuti langkah saya. Yang ketiga, sekalipun doa ibu saya terkesan dijawab Tuhan dalam waktu yang lama, tetapi Tuhan menjawab dengan waktu yang indah pada waktunya. Dan Tuhan mengaturnya dengan baik, dengan cara yang unik dan ajaib. Hal ini mengingatkan saya terhadap firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan juga Matius 7 ayat 7-8 mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan." Firman ini meneguhkan saya bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Karena Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dengan cara yang indah, cara yang unik, cara yang ajaib, dan seringkali melampaui doa yang kita minta. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.